Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman warga pendidikan ekonomi, selamat datang di e-Talks, Economy Talks, podcastnya HMPE Season 2. Gimana nih teman-teman semua kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di e-Talks kali ini bareng aku, Bunga Katrin Vanessa dari Pendidikan Ekonomi 2021, selama beberapa menit ke depan akan menemani warga pendidikan ekonomi dalam e-Talks kali ini. Di sini kita akan membahas tentang serunya kuliah offline. Karena mungkin dari kalian juga ada yang masih bingung nih, gimana sih cara menghadapi kuliah offline atau apa aja sih persiapannya? Kemarin juga kita sudah membuka Q&A di HMPE yang mungkin aja pertanyaan dari teman-teman bakal terjawab di e-Talks kali ini. Dan tenang aja, di sini aku nggak sendirian karena di sini juga sudah ada Kang Wawan Prasetyo yang akan sharing tentang serunya kuliah offline. Selamat siang Kang Wawan. Halo, selamat siang Bunga dan teman-teman yang mendengarkan dimanapun kalian berada. Nah, gimana nih Kang kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat seiring dengan mulai bergesernya ya pandemi ke endemi. Aktivitas sudah mulai lancar lagi. Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya Kang. Nah Kang, walaupun mungkin sebagian dari warga pendidikan ekonomi ini sudah pada kenal sama Kang Wawan karena beberapa kali warawiri gitu ya Kang di Zoom gitu. Tapi boleh nih Kang buat perkenalan lagi dan menyapa teman-teman warga ekonomi gitu, pendidikan ekonomi Kang. Boleh langsung perkenalan saja Kang? Oke, terima kasih banyak Bunga. Atur nuhun atas kesempatannya, lama banget saya tidak mengucapkan kata-kata dalam bahasa Sunda. Jadi satu payung juga kita di program studi yang sama, pendidikan ekonomi. Cuman memang bedanya saya angkatan 2017 dan ketika teman-teman masuk itu barangkali saya udah di semester akhir dan sudah lulus gitu. Nah sekarang kesibukannya alhamdulillah sudah mulai bekerja di Yayasan Hasnur Center namanya. Masih satu bidang kok, dapat pekerjaan sebagai ngajar juga dan satu lagi itu mengelola lembaga pelatihan. Jadi linear sama keilmuan yang diambil waktu kuliah. Salam kenal teman-teman semua. Wah, alhamdulillah ya Kang sudah jadi bapak guru mungkin ya di sini juga. Nah, baik Kang, itu dia teman-teman tadi Kang Wawan ini dari angkatan 2017 sehingga mungkin udah banyak nih pengalaman dari masa kuliah offline-nya ya Kang. Nah, Kang kan war-warnya gitu. Kita tuh di semester padat atau semester depan tuh katanya mau kuliah full offline gitu, insya Allah kalau tidak ada kendala, semoga aja ya. Jadi kita akan sharing gitu Kang seputar perkuliahan offline nanti. Yang dari mendasar dulu aja nih Kang, tapi Akang juga pernah berarti ya mengalami kuliah online di 2020 Kang? Pernah, waktu itu kita sekitar 1 semester yang pembelajaran di kelas dan sisanya itu skripsi, program PPL juga, KKN juga online. Jadi sebenarnya kalau mata kuliah kedampak online itu cuma 1 semester kurang. Cuma 1 semester kurang, tapi terasa nggak sih Kang perbedaannya antara kuliah online sama kuliah offline gitu? Terasa banget sebenarnya, terutama karena terbiasa untuk tatap muka gitu ya, yang mana ketemu temen dan kadang kan motivasinya ke kampus itu bukan cuma untuk belajar tapi ya ketemu temen, terus kayak ada janji untuk misalnya rapat himpunan atau organisasi yang lain. Itu sebenarnya hal-hal yang kemudian ketika kita beralih ke online tuh rada hilang dan berubah gitu, jadi harus bergeser kebiasaannya. Itu sih sebenarnya kalau perbedaan dasarnya. Baik Kang, mungkin karena yang tadinya diinfoin liburnya 2 minggu tapi ternyata jadi 2 tahun dan rencana-rencana yang harusnya dilaksanakan secara offline itu berubah drastis jadi online gitu ya Kang ya.
Dan selama Kang berkuliah di UPI, khususnya di FEB nih Kang, kebiasaan apa aja sih yang dilakuin mahasiswa gitu ketika kuliah offline Kang? Oke, biasanya ya, karena dulu tuh kebetulan diminta jadi PJ juga atau jadi ketua kelas gitu kan. Jadi mau nggak mau itu harus datang paling pagi untuk ngebukain kelas, itu satu. Tapi karena capek juga ternyata kalau sendirian, jadi kita bagi-bagi dulu tuh Kak Bunga. Ada yang kalau matkul ini yang ngambil kunci siapa dan lain-lain. Nah itu perbedaannya. Jadi ada challenge kalau mahasiswa yang kebagian untuk jadi PJ itu pasti ngambil kunci. Terus kemudian untuk menghubungi dosen terkait. Nah itu kalau misalnya kegiatan di kampus. Terus baju juga. Jadi kan kalau kebetulan karena mungkin di FEB itu pendidikan sehingga kita harus rapih, jadi laki-lakinya juga aku jarang sih ngelihat temen-temen tuh pakai jeans gitu. Jadi dari segi pakaian itu harus well prepared, dan mau nggak mau juga harus mandi kan karena ketemu sama teman-teman gitu. Terus kalau misalnya ada temen-temen nih yang misalnya karena rumahnya jauh ya Bunga, misalnya kalau di Bandung itu paling jauh di mana ya? Misalnya di Soreang, dia orang Soreang atau orang Kopo misalnya. Wah kayaknya aku rapet organisasi ini sampai sore lagi, mau nggak mau nginep. Nah biasanya tuh bawa baju untuk nginep dan persiapan kuliah besoknya. Riuh atau rimbil lah bahasa ininya ya, bahasa Sundanya. Nah hal-hal itu yang identik banget tuh sebenarnya ketika kuliah offline, dan banyak hal lain lagi tentunya yang beda orang pasti beda ceritanya gitu Kak Bunga. Oh, baik ya Kang, dari segi waktunya juga gitu ya Kang, kalau kuliah offline tuh harus benar-benar well prepare mungkin ya Kang. Apalagi tadi juga sempat disinggung yang jauh-jauh, contohnya aku mungkinnya dari Bale Endah dan nggak ngekos, itu harus benar-benar dari malamnya nyiapin tugas dan nyiapin segalanya gitu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Terus dari pakaian juga tadi Kang ya sempat disinggung, dari baju harus rapi. Dan juga mungkin Kang kalau misalnya nih terkait waktu gitu ya, kalau misalnya pernah nggak sih Kang ngalamin telat atau gimana, dan itu tuh konsekuensinya gimana? Kan kalau online kita telat juga nggak akan ketahuan, langsung masuk aja gitu ke Zoom gitu. Nah kalau offline kan beda lagi kan, gimana kira-kira? Nah kalau misalnya terkait waktu gitu ya, telat masuk kelas dan lain-lain, ada beberapa dosen yang no excuse banget, misalnya telat 5 menit tuh udah nggak boleh masuk. Tapi ada juga beberapa dosen dan banyaknya yang memberikan keringanan, oh ini telatnya 15 menit gitu kan, masih diperbolehkan masuk. Tapi biasanya sih jadi lebih malu ke diri sendiri kan karena merasa telat gitu. Nah kalau di Zoom itu sebenarnya aneh juga Bunga, ketika misalnya nih ya kan kita hadir tapi off cam gitu kan, off cam dan off mikrofon juga. Nah itu kan sebenarnya kita nggak tahu orang itu hadir atau enggak, kan bisa aja sambil makan, sambil masak, sambil main gitu ya. Ini pengalaman pribadi aku juga sih, yang awal-awal kuliah online tuh HP-nya ditinggal di mana gitu kan. Akunnya masuk tapi orangnya nggak masuk dalam. Nah itu sebenarnya yang kalau online tuh sedikit yang aneh dan cukup menarik itu di situ. Kalau misalnya offline ya mau nggak mau harus hadir ya Kak, dan itu tuh udah on cam dunia nyata gitu ya. Kamu nggak bisa tiba-tiba off cam karena harus hadir di ruangan gitu. Jadi banyak kok, aku juga pernah beberapa kali telat, dan ada dosen yang memperbolehkan masuk, ada juga yang nggak boleh. Tapi banyak yang toleransi untuk hal itu. Baik Kang, berarti lebih baik ya kita ngehindarin telat gitu ya, walaupun dari dosennya sendiri ngebolehin masuk, tapi tetap aja gitu malu gitu ya Kang untuk bergabung ke kelas. Dan pastinya juga dari dosen atau teman-teman nandain kita gitu, itu semua tuh sering telat atau apapun itu. Baik Kang, selanjutnya nih Kang, kira-kira apa aja sih Kang yang harus dipersiapkan kita sebagai mahasiswa gitu ya untuk menghadapi kuliah offline?
kuliah offline ya, yang pertama tentu sekarang karena banyak banget kan ya kita tuh berkomunikasinya tuh online, dan mau nggak mau sekarang tuh kita ketemunya offline. Itu menuntut kita kayak ya kamu harus kenal dong sama teman-teman sejurusan kamu, itu satu. Terus gimana caranya, ada kan beberapa orang yang sebenarnya sampai hari itu jadi pede pakai masker gitu ya, karena merasa kalau pakai masker itu mau kita cemberut mukanya kayak gimana, mau marah atau apa kan nggak kelihatan dari mata aja gitu. Nah gimana tuh nanti kalau misalnya kita udah tanpa masker gitu kan, kita sudah tidak bisa lagi menutupi kita kesel ke orang gitu kan, kita cemberut ke orang, itu paling nyata. Kemudian untuk menyiapkan kuliah offline juga, kalau yang sekarang teman-teman cowok nih khususnya gitu ya, stok kemejanya atau stok baju berkerahnya itu nggak banyak. Nah itu kayaknya harus jadi PR deh, karena nanti biasanya karena kita keilmuannya pendidikan, basicnya pendidikan ya, mau nggak mau harus pakai pakaian yang seperti itu. Dan kalau yang perempuan kan pakai kerudung ya Bunga ya. Nah kalau laki-laki ini kan nggak pakai kerudung, jadi mau nggak mau rambutnya pun harus disesuaikan. Jadi kayaknya akan tamat gitu ya rambut gondrong itu kalau misalnya udah kuliah offline. Itu sih. Baik kan, jadi kita tuh yang pertama dipersiapkan untuk kuliah offline nanti mungkin adaptasi lagi ya Kang, karena selama ini kita adaptasinya itu melalui WhatsApp gitu ya, berbeda gitu ketika nanti kita akan offline, terus saling kenal juga gitu ya kan, karena sikap di sosial media atau langsung itu kebanyakan itu bisa aja beda gitu ya. Dan juga tadi seperti singgung juga tentang kerapihan, apalagi nih para cowok gitu, stok kemejanya karena kita adanya di pendidikan gitu, dan juga rambut juga. Oke, Kang. Nah, kira-kira Akang ada nggak sih pengalaman menarik gitu Kang selama perkuliahan offline gitu sama teman-teman gitu Kang? Menurut aku sebenarnya canggih-canggihnya teknologi itu kan pertemuan yang paling manusiawi atau interaksi yang paling manusiawi itu adalah bertatap muka gitu. Dan ketemu orang-orang baru itu sebenarnya kalau aku secara pribadi menambah energi gitu ya, menambah semangat lagi. Nah biasanya pengalaman menarik tuh karena dulu kebetulan Bunga aku rantau dan belajar banyak banget, harus bahasa Sunda, adat dan lain-lain. Itu bikin apa ya, aku jadi lebih tertantang gitu untuk punya banyak teman. Jadi kayak misalnya rapat-rapat di keong, udah tahu belum tempat keong itu di mana? Tahu Kang, yang sebelah museum bukan? Iya, nah itu tempat favorit rapat tuh biasanya di situ. Cukup menarik juga kalau ingat pengalaman di situ. Terus kayak di UC, di Kopma juga, kantin Kopma yang dulu gitu ya sekali. Atau sekarang tuh yang jadi menarik itu rooftopnya. Nah, itu tempat-tempat yang memberikan pengalaman menarik. Nah, dan aku pernah tuh dulu jadi aku dulu pernah ke Jatinangor, itu lomba futsal di Universitas Pajajaran sama namanya Fandi, Kang Fandi waktu itu, dia ketua himpunan aku. Jadi kita tuh sama-sama orang rantau, Fandi Palembang kalau nggak salah. Kita awal-awal di Bandung dan kita tuh dari Jatinangor ke Setiabudi itu pulang dengan selamat tanpa peta waktu itu. Wah itu hebat juga kan kita, padahal kita nggak tahu jalan, berbekal ingatan aja kita waktu itu dan akhirnya sampai. Itu salah satu pengalaman menarik juga sih. Sama dulu, jadi Bunga kalau nanti main ke Kalimantan, martabak manis itu namanya terang bulan kalau di Kalimantan. Aku dulu tuh order kan ya di GoFood gitu kan, kok di Bandung nggak ada terang bulan kata aku kan, sampai aku tuh nyari ke warung lah di daerah Geger-Kalong gitu kan. Ada terang bulan kan gitu, kita tuh saling menatap gitu kan sama A-nya, terang bulan apaan? Itu jadi kayak pokoknya sambil aku memikirkan, akhirnya aku lihat menu, oh ternyata di sini namanya bukan terang bulan tapi martabak manis. Hal-hal kayak gitulah
Terus aku juga harus belajar mengucapkan, sampai sekarang aku masih belajar sih Bunga, kayak ci umbuluit gitu kan, kata-kata yang daerah-daerah bahasa Sunda dan Bandung tuh yang sangat tidak familiar gitu di mulut aku. Nah itu pengalaman menarik dulu diajarin teman-teman bahasa Sunda. Dulu diajarin, Wan coba bilang aku gumasep gitu kan, itu artinya aku ganteng, padahal kan gumasep itu artinya sok ganteng ternyata. Nah itulah, dan banyak banget Bunga pengalaman menarik sebenarnya kalau kita ketemu orang-orang baru dan belajar dari lingkungan baru gitu. Wah iya ya, akan rantau jadi mungkin waktu ke Bandung juga harus banyak-banyak belajar ya Kang tentang tadi jalan-jalan tuh dari Jatinangor ke Setiabudi yang lumayan dari ujung ke ujung gitu. Dan juga adaptasi tentang makanannya, penyebutannya dan sebagainya. Nah, tadi juga sempat di sini nih spot-spot di UPI yang biasanya ketika offline itu dijadikan tempat rapat. Kalau online kita dari Zoom, dari Jimit mungkin. Nah, boleh nih Kang lebih spesifik lagi gitu tempat-tempat menarik atau spot-spot menarik di UPI buat dijadikan tempat rapat atau ngerjain tugas atau sekedar menghela napas dari kesibukan tugas-tugas selama offline nih Kang. Oke, aku coba karena mungkin kalau tiap orang itu kebutuhannya beda-beda ya sama tempatnya. Aku coba cari umum dan pengakuan dari beberapa orang bahwa mereka punya tempat, punya kenangan spesial gitu di tempat tersebut. Nah biasanya kalau di rapat itu pasti di keong, kalau anak FEB terutama PE, atau di gedung UC di halamannya itu juga sekali. Terus kalau misalnya kegiatan kaderisasi itu dulu biasanya sama di halaman UC atau di belakang gedung FEB yang satu atau yang gedung FEB yang 2 itu. Terus katanya tempat yang romantis juga untuk bersama doi itu biasanya apa ya namanya, parter, taman parter gitu ya, yang depan Isola. Depan Isola itu kan sebenarnya yang menghadap ke museum itu Bunga, nah itu depan Isola. Belakang itu Taman Bareti. Jadi taman parter tuh dulu kan ada kolam, jadi ada angsa-angsa juga, jadi katanya romantis kalau di sana. Aku nggak pernah sih, jadi ini pengakuan teman-teman aja. Terus kalau jajan tuh biasanya di Kopma itu dulu. Beli cilok itu dulu ya Bunga, kalau Bunga antri, wah itu tuh panjang banget Bunga antriannya gitu ya. Kamu harus punya orang dalam biar bisa dapat jalur cepat beli cilok. Terus tempat-tempat apa lagi? Terus rooftop parkiran baru itu juga, sama di PKM Gedung Geget Winda juga tuh sering kalau mahasiswa yang suka rapat berkegiatan. Di Taman Bareti, sekitar Al Furqon itu. Apalagi ya tempat, kalau Bunga pernah nggak ke tempat-tempat UPI yang kayaknya meninggalkan kesan banget nih? Paling kalau dari aku sih sama kan gitu di keong ya, tempat kumpul kalau misalnya ada janji atau apa. Terus di Taman Partere itu. Terus yang paling sering anak-anak tuh kumpulnya di Kopma pastinya, makan cilok Kopma ya. Rasanya tuh enak banget gitu ya, dan benar banget, dan harus coba sih Kang itu. Oh, satu lagi aku baru inget, di FEB itu ada namanya tempat duduk tuh DPR. DPR apa tuh? Ya, di bawah pohon rindang. Ini tuh teman-teman sih yang sering di situ gitu kan, dan banyak orang lah pasti punya kenangan yang manis di sana gitu. Atau kalau bisa di fakultas-fakultas lain kayaknya juga banyak kok, kayak di FMIPA, di FPTK. Jadi tergantung orang-orangnya. Nah, aku itu mewakili atau representatif teman-teman yang barangkali di lingkungan FEB gitu paling Bunga. Wah, siap-siap Kang. Jadi kalau di UPI itu tenang aja ya Kang, soalnya tempat-tempatnya tuh banyak buat nongkrong, buat nugas bareng, dan hampir semuanya juga spot-spotnya tuh enak dan adem gitu, karena banyak
pohon-pohon yang menenangkan suasana dan pikiran mungkin ya Kang ya. Ya, setuju banget. Nah, menyangkut dari tadi tempat-tempat rapat, nah Akang ini juga kan cukup aktif gitu ya Kang di himpunan, terus ada kegiatan lainnya dan juga tentunya dalam perkuliahan gitu Kang. Gimana sih Kang cara memanage waktu pada saat kita kuliah offline dan organisasi juga pasti offline gitu ya Kang, beda kan sama online gitu. Kalau misalnya kita sibuk paling rapatnya di Zoom, pindah dari satu Zoom ke Zoom yang lain. Nah kalau pada saat kita offline memanage waktunya tuh kayak gimana Kang antara perkuliahan sama organisasi? Oke, jadi sebenarnya ini juga jadi tantangan ya Bunga buat aku secara pribadi pun sampai sekarang tuh masih belajar. Tapi kalau dulu tuh memang kita tuh harus didorong atau apa sih yang drive kita untuk melakukan sesuatu itu satu. Nah kalau dulu aku tuh pengen banget tuh punya teman Bunga sebenarnya, karena aku nggak punya teman, jadi mau nggak mau aku harus mencari teman kan, biar kehidupan di Bandung tuh lebih berwarna. Dan salah satu medium yang aku gunakan untuk mencari teman adalah ikut organisasi. Nah itu jadi karena aku pengen banget punya teman, terus kalau aku ketemu orang baru jadi ngerasa seneng, nambah temen dan menjadikan hidup di Bandung itu lebih berwarna. Nah motivasinya itu yang akhirnya juga bikin aku satu semangat meskipun kalau kegiatan lagi padat dengan rapat, kegiatan organisasi atau juga terus antusias dan semangat. Nah kalau kita udah punya rasa semangat itu, barulah nanti manajemen waktu kira-kira kalau hari ini misalnya ada tugas kuliah, aku catat dulu deh tugasnya apa gitu kan. Terus ternyata tentang ekonomi moneter tuh apa aja komponen-komponennya, jenis-jenisnya. Nah itu bisa dipikirin atau dicatat di otak dulu gitu, jadi ingat dulu. Nanti pas udah buka laptop atau buka buku, barulah disalurkan ke sana semua, dituliskan. Jadi pertama banget tuh punya rasa semangat. Terus yang kedua, manfaatin otak kita yang canggih ini tadi untuk mengingat-ingat, atau kalaupun kita pelupa tuh catat minimal. Nah itu tuh yang yang penting banget. Jadi rasa semangat, kemudian rasa semangat, kemudian yang kedua tadi itu manfaatkan otak kita yang canggih ini. Yang ketiga ya time schedule. Kalau misalnya kita rapat organisasi hima misalnya, jadwal departemen aku tuh hari Selasa, berarti nanti kalau misalnya ada kamu ikut organisasi lain yang dia rapat rutinnya Selasa, coba dikomunikasikan. Ternyata bisa kok Senin, toh banyak yang Selasa juga nggak bisa tuh. Terus Sabtu Minggu tuh biasanya Bunga padat banget, lumayan padat lah kegiatan organisasi Sabtu Minggu gitu. Nah diatur-atur juga, kayak dicatat lah sebulan ini kayaknya ada kegiatan apa. Yang paling penting sebenarnya komunikasi. 3 kunci itu, rasa semangat, terus manfaatkan otak kita yang canggih ini, dan komunikasi. Insya Allah kalau misalnya 3 itu ya kita cukup berimbang, insya Allah bakal bisa manage waktu. Meskipun nanti terasanya capek, tapi karena ya tadi memiliki alasan gitu kan, itu akan bikin kita jadi lebih semangat. Itu Bunga. Baik Kang, terima kasih nih. Itu termasuk tips mungkin nanti dari warga pendidikan ekonomi saat menghadapi kuliah offline, dibarengin sama organisasi-organisasi rapat atau kumpulan yang secara offline juga. Tadi harus ada kayak motivasi gitu ya Kang, karena teman-teman terus antusias juga, semangatnya juga pastinya. Terus tadi juga akan menyinggung tentang catat tugas gitu, di mengingat tugas oleh otak kita atau langsung dicatat, dan juga time schedule-nya, dan yang terakhir yang paling penting komunikasi ya Kang, itu paling penting di mana-mana. Nah Kang, karena kemarin juga kita udah Q&A bersama teman-teman dari pendidikan ekonomi,
Sekarang boleh nih Kang, mungkin aku bacain pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang perkuliahan offline dan Akang bisa gitu ya sharing tentang jawabannya gitu Kang. Di sini, Boleh senang hati. baik Kang, di sini udah ada nih beberapa, banyak sih Kang sebenarnya, tapi kita ambil aja beberapa gitu ya Kang. Oke. Di sini ada dari teteh dari pendidikan ekonomi yang katanya perbedaan tugas saat kuliah online dan offline gimana nih Kang katanya. Jadi ada nggak sih Kang perbedaan antara tugas saat kuliah offline atau online? Boleh nih Kang dijawab. Oke. Kalau online mungkin kan misalnya disuruh mempraktikkan video gitu ya. Kalau dulu aku ingat micro teaching itu kalau online nih kita ngirim video dan itu kita bisa beberapa kali take, nyari yang paling bagus ya kan. Betul. Nah kalau misalnya offline mau nggak mau tampil langsung dan ya real time gitu, sekali itu aja kesempatan kamu. Itu satu. Yang kedua mungkin yang tadinya itu serba email atau serba PDF atau Word gitu ya, nanti mungkin ada juga tugas-tugas yang kamu harus mencatat gitu, yang pakai kertas double folio atau apapun. Itu dari segi perbedaan tugas. Nah kalau dari segi berat atau enggaknya aku itu nggak tahu, karena semester 6 tuh baru aku satu semester aja merasakan online, tapi awal-awal tuh tugasnya nggak terlalu berat sih ketika online. Bukan dari tingkat kesulitan tugas tuh kayaknya justru lebih nyaman ketika online. Tapi dari segi teknis tadi itu ada dua, ngirim video sama tampil presentasi langsung. Yang kedua biasa yang ngirim email atau bentuk apapun yang elektronik. Mungkin aja nanti ketika offline itu tugasnya jadi tulis tangan gitu. Aku pun sempat lama nggak nulis tangan ya Bunga, jadi sempet jelek tulisan aku gitu ya. Nah itu teman-teman berarti harus melatih lagi. Mudah-mudahan tulisannya masih bisa dibaca gitu. Kalau aku waktu itu hampir nggak bisa dibaca tulisannya sama aku sendiri. Itu Bunga. Nah itu dia teman-teman yang tadi gitu harus lebih ke persiapannya lebih matang sih Kang ya, apalagi kita banyak praktek ngajar kayak micro teaching gitu yang tadinya kalau online itu boleh beberapa kali take karena nggak ada yang tahu juga. Nah ini secara langsung harus satu kali jadi aja. Nah kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Ada yang nanyain tentang tips and trick menghadapi UAS dan ada dosennya pas offline. Gimana tuh Kang? Yang pas komplain atau gimana tadi? Menghadapi UAS dan ada dosennya pas offline gitu Kang. Kalau offline UASnya kayak gimana gitu? Diawasin dosen langsung. Sama aja sih sebenarnya, kan kayak kalian dulu kan pernah sekolah dan ujiannya diawasin guru. Nah lebih kurangnya kayak gitu. Terus ya mungkin kalau misalnya ada dosen tuh kan kita lebih gugup aja kali ya gitu. Ini berpikir positif gitu ya. Kalau misalnya ada dosen, kayaknya nggak bisa tukar jawaban deh. Kayaknya nggak ada deh anak pendidikan ekonomi yang kayak gitu ya. Jadi menurut aku kalau misalnya ujian pas UAS ada dosen yang jagain ya paling akan bikin gugup aja sama detak jantung kita lebih cepet gitu ya, karena ketantang pengen cepet-cepet beres. Karena beresnya harus hari itu juga kan. Kalau UAS yang online biasanya kasih waktu sehari gitu ya, atau misalnya dikasih jam tertentu. Nah itu aja paling bedanya Bunga. Siap Kang, berarti sama aja kayak sekolah gitu, tapi ya lagi-lagi itu kita harus persiapannya lebih gitu ya, karena iya benar. Kita udah jadi mahasiswa juga gitu, mahasiswa dan apalagi jurusan pendidikan yang nanti ini kita akan jadi guru gitu. Malu lah kalau kita masih ada nyontek sebagainya gitu ya Kang ya. Sama ini paling Bunga, jadi aku tadi lupa ngasih tips and trick gitu ya. Jadi komunikasi itu memang salah satu yang paling penting gitu ya. Makanya kalau misalnya mau UAS tuh harus benar-benar dipastikan kisi-kisinya apa. Meskipun sebenarnya ada dosen yang mungkin nggak ngasih kisi-kisi, minimal tanyain bab berapa gitu kan.
Nah, baca itu pahamin, ambil kata-kata kunci yang menurut kita itu paling mudah untuk kita pahami. Karena jarang aku sih seumur-umur kayaknya itu esai saya gitu. Jadi benar atau salahnya itu kan tergantung banyaknya tulisan gitu. Selama kita tulisnya banyak aja, insya Allah itu bakal dikasih nilai gitu, nggak akan tega. Baik Kang, lagi-lagi komunikasi ini penting gitu ya Kang dalam perkuliahan offline gitu. Jadi harus dipastiin dulu nih nanti apa yang akan keluar di UAS nanti gitu ya Kang ya. Ke pertanyaan ya baik Kang, ke pertanyaan selanjutnya nih Kang, mungkin 2 pertanyaan lagi aja. Di sini ada yang nanya nih Kang, tadi menyangkut tentang telat masuk kelas gitu ya Kang. Ini tuh bertanyanya kalau misalnya telat masuk kelas, alasan yang masuk akal bikin dosennya percaya apa tuh Kang? Oke. Yang pertama mungkin ini ya, yang alasan itu harus dari sesuatu yang kita tuh nggak bisa kontrol. Misalnya sakit perut, saya tadi tiba-tiba sakit perut gitu kan, jadi harus lebih lama misalnya di toiletnya, itu satu. Terus yang kedua mungkin saya tuh tadi sebenarnya berangkatnya jam kayak biasanya, tapi entah kenapa lalu lintas tuh lebih padat merayap waktu hari itu tadi, padahal saya biasanya berangkat jam segini gitu kan. Itu kedua. Terus apalagi ya alasan-alasan telat. Nah kalau misalnya bangun kesiangan itu mungkin jarang menjadi alasan yang ampuh. Ya ngapain kamu begadang, ngerjain tugas atau misalnya ngopi atau nongkrong gitu. Karena menurut aku pribadi sih 2 alasan di awal tadi ya yang lebih bisa untuk dimaklumi, meskipun akan tetap menimbulkan kecurigaan juga, tapi insya Allah dosen-dosen mah baik, alasan apa aja diterima gitu. Iya Kang, asal kita ngomongnya baik-baik aja gitu ya Kang ya. Dan ya diharapkan gitu nggak ada telat dengan beralasan, apalagi alasannya yang berbohong atau apa gitu ya Kang ya. Iya. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Kang, katanya kalau lagi nunggu jam kuliah selanjutnya, biasanya tuh kan ada yang jam 7, terus ada lagi nanti siangan atau sorean gitu ya Kang. Biasanya para mahasiswa khususnya di PE sendiri tuh ngelakuin kegiatan ngapain Kang katanya? Wah, ini pertanyaan menarik, aku suka banget. Yang sebelumnya juga menarik. Ini sangat relate dan bener-bener ini mah akan sangat relate gitu ya ke semua orang. Pertama, apalagi untuk teman-teman yang nggak ngekos. Tuh. Nah biasanya nanti kalian akan menemukan teman-teman yang kosannya jadi home base gitu ya. Jadi apa ya, base camp lah ibaratnya gitu. Jadi ketika misalnya kuliah jam 7 beres 9.30, nah dari 9.30 ke jam 1 itu kan lama ya. Nah biasanya tuh kalian ke kos dulu gitu, bakalan dibeli jajan di Gerlong atau di daerah Ledeng. Tapi biasanya yang paling sering banget balik ke kosan tuh Gerlong sama Cilimus. Ya 2 itu, baru nanti kuliah lagi jam 1 gitu. Jadi cara menghabiskan waktunya yang pertama adalah ke kosan, ke base camp teman. Yang kedua mungkin biasanya organisasi-organisasi itu mereka ada kayak punya semacam sekre, atau kalau di Kopa itu biasanya jaga stand bisnis, jaga sekre juga. Nah itu bisa di jam-jam itu digunakan sebagai menjaga stand, misalnya sambil ngejualin cilok gitu kan, sampai jam 1 baru nanti masuk kelas gitu. Atau kalau misalnya rajin banget 9.30 sampai jam 1 itu dia di perpus, misalnya kan menghabiskan waktu baca buku, cari referensi dan lain-lain. Nah ini akan sangat relate banget Bunga. Jadi beda orang akan beda bagaimana dia memanfaatkan waktu spare time itu. Gitu sih kalau menurut aku. Baik Kang, banyak banget gitu ya referensi-referensi buat nunggu perkuliahan selanjutnya gitu di jam
menunggu kuliah ini. Salah satunya tadi pasti aja ada yang dijadiin kosannya itu tempat base camp, terus itu kalau misalnya yang aktif di organisasi mungkin memanfaatkan waktunya buat organisasi gitu. Dan yang terakhir yang paling rajin mungkin ke perpus baca-baca materi yang akan dipelajari nantinya. Nah, pertanyaan terakhir nih Kang, sebenarnya masih banyak tapi karena waktunya juga ya Kang, katanya apa sih yang paling ditakutkan ketika kita kuliah offline Kang? Apa yang ditakutkan ya Pak? Ini tuh menurut gimana Kang? Kalau menurut gua kira-kira ini ditakutkannya dalam hal apa? Kalau dari aku sendiri sih yang paling ditakutin kalau tiba-tiba ditanya sama dosen gitu Kang. Kan kalau misalnya online kita boleh beralasan, bisa gitu beralasan. Ada jaringan atau apa gitu. Ini kan secara langsung gitu ya ditunjuk, dan kalau kitanya nggak siap itu bakalan jadi bumerang nggak sih buat kita kan? Oke, iya sih, aku setuju itu tadi Bunga. Makanya aku kan bingung nih ketakutan dalam hal apa gitu kan. Kalau dalam kegiatan belajar di kelas, ketika misalnya guru menerangkan, mungkin itu bisa jadi ketika tiba-tiba ditanya mendadak. Tadi dengan ekonomi moneter gitu kan misalnya, itu kan kayak kita tuh nge-lag ya. Pertama kaget, terus bikin kita nge-lag. Yang tadinya mungkin kita tuh inget, catet, tapi tiba-tiba nge-lag aja karena gugup gitu. Itu kalau pembelajaran di kelas. Kalau di luar itu kayaknya sesuatu yang ditakutkan apa ya? Hampir nggak ada sih, mungkin itu lebih ke kekhawatiran aja gitu. Baik Kang, mungkin yaitu ketakutan ketika kuliah offline mungkin nanti akan dirasakan dari pribadinya masing-masing mungkin ya. Iya, benar. Dan gimana sejauh mana kesiapan merekanya gitu ya Kang. Baik Kang, sebelum menutup nih Kang, karena lumayan juga kita udah sharing-sharing lumayan lama gitu kan, dan banyak banget tadi dari Kang Wawan pengalamannya gitu ya tentang kuliah offline. Sebelum ditutup boleh nih Kang ada sedikit motivasi untuk teman-teman pendidikan ekonomi atau apa aja gitu yang perlu kita persiapkan lagi gitu kan sebagai kata penutup di untuk nanti gitu perkuliahan secara offline, boleh nih Kang disampaikan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bunga, terus panitia dan juga pengurus HMPE yang sudah ngajak aku buat bareng-bareng sharing. Kasih buat diri aku pribadi juga, yang mudah-mudahan bisa cukup relate nanti berhubungan sama teman-teman. Jadi menurut aku salah satu masa yang paling terindah itu adalah 4 tahun berkuliah. Itu kayak kita satu ya. Mungkin teman-teman kebanyakan mayoritasnya nggak dituntut untuk bekerja, fokus ke pendidikan. Di situ tuh bakal banyak banget kesempatan, opportunity untuk teman-teman bisa meningkatkan pertemanan atau misalnya meningkatkan kapasitas diri. Apapun medium, cara atau tujuan yang ingin teman-teman ambil tuh silahkan, selama itu memang untuk hal-hal yang berbau kebaikan. Jadi manfaatkan aja 4 tahun selama kuliah ini. Mungkin udah kepotong 1 tahun pandemi gitu ya, kalian online, manfaatkanlah sisa 3 tahun ini. Bayangin nanti ketika misalnya teman-teman lulus itu nggak dikasih bunga sama siapapun, itu pasti akan sedih kan ya. Nah bayangin itu aja deh, teman-teman mau dikasih bunga pas lulus, dikasih coklat hadiah, atau nggak ada satupun yang nanti ngasih. Nah itu pilihannya ke teman-teman. Itu paling kalau dari aku Bunga. Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat, terus ya berprestasi itu baik, nggak harus jadi juara 1, juara 2, juara 3, tapi ketika kita bertanggung jawab terhadap diri kita, itu sudah termasuk bagian dari prestasi. Cakep, thank you Bunga. Mantap banget nih Kang ya. Jadi kita tuh harus memanfaatkan waktu di perkuliahan ini sebaik mungkin ya Kang. Dan juga yang tadi terakhir tuh Kang paling ngena gitu,
Berprestasi itu nggak harus kita jadi juara 1 atau 2, tapi bertanggung jawab terhadap diri sendiri itu udah termasuk prestasi ya Kang. Baik, nah terima kasih banyak nih Kang atas waktunya dan juga pengalaman-pengalamannya seputar perkuliahan offline. Mungkin cukup sekian ya e-talks kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana perkuliahan offline nantinya gitu ya teman-teman. Baik, sekali lagi terima kasih Kang Wawan atas waktunya dan pengalamannya. Sampai jumpa mungkin di lain waktu ya Kang. Semoga nanti kita dapat berbincang lagi dalam pembahasan yang lain gitu ya Kang ya. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua warga pendidikan ekonomi, ditunggu e-talks episode selanjutnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sharingkan tentang perkuliahan offline. Saya Bunga Kadin Vanessa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua. Terima kasih telah mendengarkan e-talks. Jangan lupa like dan juga komen di bawah. Kira-kira next episode mau bahas apa nih?